Salam sehat yang terhormat Bapak Ibu Kepala Dinas Kesehatan di Provinsi, Kabupaten Kota, dan beserta jajarannya, serta Bapak Ibu yang bekerja di Puskesmas, juga pemerhati Puskesmas. Saya Saraswati, Direktur Pelayanan Kesehatan Primer, akan menjelaskan tentang Peraturan Menteri Kesehatan nomor 43 tahun 2019 tentang Puskesmas. Bapak Ibu yang terhormat, Peraturan Menteri Kesehatan nomor 43 tahun 2019 tentang Puskesmas ini merupakan revisi dari Permenkes nomor 75 tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. Kenapa perlu dilakukan revisi? Karena menyesuaikan dengan beberapa peraturan yang harus diakomodir dalam perubahan-perubahannya. Oleh sebab itu, penyesuaian dalam kebijakan pemerintah tersebut juga untuk memperkuat fungsi penyelenggaraan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan, terutama dalam hal promotif preventif. Selain itu juga memperkuat peran puskesmas sebagai penanggung jawab wilayah. Beberapa harmonisasi yang sudah dilakukan dengan beberapa regulasi tentunya sudah diakomodir di dalam Permenkes 43 tahun 2019 ini. Antara lain, PP 2 tahun 2018 tentang standar pelayanan minimal, kemudian juga dengan PP 18 2016 tentang perangkat daerah, dan di tahun 2017 kita juga sudah mengeluarkan Inpres 2 tentang Germas, Instruksi Presiden, dan yang terpenting adalah Peraturan Menteri Kesehatan 39 tahun 2016 tentang pedoman penyelenggaraan program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga. Di dalam Permenkes 43 tahun 2019 ini, struktur yang tercantum dan sudah ada adalah mulai dari ketentuan umum, prinsip penyelenggaraan tugas fungsi dan wewenang puskesmas, bagaimana persyaratannya, pengkategorisasian puskesmas, perizinan registrasi, organisasi dan tata hubungan kerja, penyelenggaraan, pendanaan, sistem informasi puskesmas, juga pembinaan dan pengawasan, dan ketentuan peralihan serta ketentuan penutup. Untuk ketentuan umum, di dalam Pusat Kesehatan Masyarakat disebutkan bahwa Puskesmas adalah Fasiankes yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, mengutamakan promotif preventif di wilayah kerjanya. Saat ini jumlah puskesmas sesuai dengan data Pusdatin per 31 Desember 2019 adalah 10.134 puskesmas. Di bagian awal dari regulasi ini disebutkan bahwa tujuan pembangunan kesehatan puskesmas adalah mewujudkan wilayah kerja puskesmas yang sehat dengan masyarakat yang dimulai dengan perilaku sehat, kemudian bagaimana menciptakan lingkungan sehat, derajat kesehatan yang optimal, selain itu juga harus pelayanan kesehatan bermutu, sehingga dapat mensupport kecamatan sehat dan tentu saja kabupaten kota sehat. Prinsip penyelenggaraan tugas, fungsi, dan wewenang puskesmas juga diatur, dan beberapa yang dilakukan penyesuaian adalah dengan adanya Permenkes 39 tentang program Indonesia Sehat dengan Perlindungan Keluarga. Maka di dalam prinsip penyelenggaraan ini, selain paradigma sehat, kemudian pertanggungjawaban wilayah, kemandirian masyarakat, ketersediaan akses Siankes, teknologi tepat guna, dan keterpaduan dan kesinambungan, tugas yang diharapkan adalah bagaimana melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya dengan pendekatan keluarga. Tentu saja, fungsi UKM-UKP ini juga kita memperhatikan bahwa puskesmas pun menjadi tempat wahana pendidikan, wahana internship, dan jejaring rumah sakit pendidikan. Ibu-bapak sekalian, tambahan wewenang puskesmas yang ada di dalam Permenkes 39 tahun Permenkes 43 tahun 2019 ini adalah melaksanakan perencanaan kebutuhan dan peningkatan kompetensi SDM. Jadi di dalam upaya kesehatan masyarakat, puskesmas harus mampu melaksanakan perencanaan kebutuhan dan peningkatan kompetensi SDM, memberikan pelayanan kesehatan yang berorientasi pada keluarga, kelompok, dan masyarakat, dengan mempertimbangkan faktor biopsikososial, budaya, dan spiritual. Selain itu juga melaksanakan kegiatan pendekatan keluarga dan melakukan kolaborasi dengan FKTP dan rumah sakit di wilayah kerjanya. Di dalam upaya kesehatan perorangannya, tambahan dari wewenang puskesmas ini tentu menyelenggarakan pelayanan kesehatan secara holistik
yang mengintegrasikan faktor biopsikososbud dengan membina hubungan dokter pasien yang erat dan setara, kemudian juga melaksanakan perencanaan kebutuhan dan peningkatan kompetensi SDM, dan yang terpenting adalah melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan Fasiankes di wilayah kerjanya. Kewenangan lain tentu saja membina FKTP di wilayah kerja Puskesmas. Apa saja persyaratan Puskesmas yang ada di dalam Permenkes 43 2019 ini? Puskesmas harus didirikan pada setiap kecamatan. Pada satu kecamatan dapat didirikan lebih dari satu puskesmas, tentu dengan pertimbangan kebutuhan pelayanan, jumlah penduduk, dan aksesibilitas. Puskesmas harus memenuhi persyaratan lokasi, bangunan, prasarana, peralatan, ketenagaan, kefarmasian, dan juga laboratorium klinik. Persyaratan puskesmas dari sisi sarana dan prasarana, bangunan harus dilakukan pemeliharaan, perawatan, dan pemeriksaan secara berkala agar tetap layak fungsi. Ini hal ini yang kadang tidak diperhatikan dengan baik oleh kawan-kawan puskesmas maupun Bapak Ibu dari Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten Kota. Selain itu, juga penting memperhatikan lokasi geografis, kemudian aksesibilitas jalur transportasi, kontur tanah, fasilitas parkir, fasilitas keamanan, ketersediaan utilitas publik, sampai kepada tidak ada di daerah dengan tegangan tinggi atau ada pengelolaan cashlink yang tidak memadai. Bangunan sendiri harus memenuhi persyaratan administratif, keselamatan, dan kesehatan kerja, serta teknis bangunan. Bangunan juga harus bersifat permanen, terpisah dengan bangunan lain, dan memperhatikan fungsi keamanan, kenyamanan, perlindungan, keselamatan, dan kesehatan, serta disiapkan rumah dinas tenaga kesehatan dan bangunan lainnya sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan aksesibilitas tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan. Untuk ruangan-ruangan yang ada di dalam puskesmas juga dilakukan beberapa penyesuaian di dalam Permenkes ini terkait dengan jumlah dan jenis yang tentunya harus ditentukan melalui analisis kebutuhan ruang berdasarkan pelayanan yang diselenggarakan dan ketersediaan sumber daya. Secara garis besar, ruangan-ruangan terbagi menjadi ruang perkantoran, ruang kantor, ruang pelayanan, dan ruang penunjang. Ruang kantor ada sedikitnya ruang administrasi, kurang-kurangnya ada ruangan administrasi, ruangan kantor untuk karyawan, ruang kepala puskesmas, dan ruang rapat untuk melakukan diskusi atau untuk kebutuhan kegiatan-kegiatan lain. Sedangkan ruang pelayanan ada ruang pendaftaran, pemeriksaan umum, tindakan dan gawat darurat, KI, AKB, imunisasi, pemeriksaan khusus, kesehatan gigi dan mulut, farmasi, persalinan, dan sampai kepada ruang rawat pasca persalinan. Untuk rawat inap, untuk puskesmas dengan ruang rawat inap ini dibuat dua ruang terpisah, yaitu ruang kesehatan ibu dan KB dan ruang kesehatan anak dan imunisasi. Untuk ruangan yang ada ruang rawat inap, ini hanya untuk puskesmas dengan rawat inap. Untuk fasilitas penunjang, disiapkan ruang penunjang berupa ruang tunggu, kemudian ada ruang untuk ASI, sterilisasi, cuci linen, penyelenggaraan makanan, dan gudang, serta kamar untuk kamar mandi dan WC buat laki-laki dan perempuan dibuat terpisah. Dan ruang dinas nakes serta parkir kendaraan roda 2 dan 4 serta garasi untuk ambulans dan pusling. Untuk puskesmas dengan rawat inap disiapkan ruang jaga petugas. Untuk persyaratannya yang prasarana harus melistrikan juga sistem komunikasi, gas medik, proteksi petir, dan juga support lain seperti pengendalian kebisingan dan kendaraan puskesmas keliling dapat dilengkapi dengan ambulans dan kendaraan lainnya. Seperti halnya dengan sarana, maka bangunan dan prasarana ini juga harus dilakukan pemeliharaan secara berkala agar tetap layak fungsi. Termasuk juga untuk peralatan yang ada di puskesmas, jumlah dan jenis sesuai kebutuhan pelayanan, dapat diubah sesuai dengan perkembangan,
dan dapat menyesuaikan dengan alat lain yang fungsinya sama pada kondisi infrastruktur yang belum memadai. Kelengkapan izin edar untuk peralatan juga sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Untuk peralatan juga harus mengacu kepada standar mutu, keamanan, dan keselamatan, serta dilakukan pengujian dan dikalibrasi secara berkala. Bapak Ibu sekalian, untuk sistem air bersih diharapkan persyaratan yang sudah dicantumkan di dalam Permenkes 43 ini adalah memenuhi persyaratan kualitas air bersih dan tersedia dalam jumlah cukup. Sedangkan untuk sistem pengolahan limbah cair medis dan non-medis juga harus tersedia sistem pengolahan air limbah yang sesuai persyaratan dan ketentuan peraturan. Termasuk juga untuk sistem pengolahan limbah padat medis dan non-medis, sistem penyaluran air hujan harus tersambung dengan drainase luar gedung yang terhubung dengan drainase wilayah, dan sistem higiene puskesmas tersedia fasilitas hand hygiene baik yang berupa wastafel atau hand rubs di setiap ruang pelayanan. Hal ini untuk memastikan bahwa semua persyaratan mensupport sistem air bersih, sanitasi, dan higien. Untuk jenis tenaga kerja puskesmas di dalam Permenkes 43 2019 ini, maka persyaratannya adalah ketenagaan dokter dan dokter gigi serta DLP bertugas memberikan pelayanan di wilayah kerjanya harus memiliki kewenangan yang diperoleh melalui kredensial. Ketenagaan lain yang ada di puskesmas sesuai Permenkes ini adalah perawat bidan, kemudian tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku, tenaga sanitasi lingkungan dan nutrisionis, tenaga apoteker dan ahli teknologi laboratorium, serta tenaga non-kesehatan yang akan mendukung kegiatan ketatausahaan, administrasi keuangan, sistem informasi, dan kegiatan operasional lain. Puskesmas dapat menambah jenis tenaga kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan, meliputi terapis gigi dan mulut, epidemiolog kesehatan, entomolog, rekam medis, dan informasi kesehatan, serta nakes lain yang memang sesuai dengan kebutuhan. Untuk tenaga promkes dan ilmu perilaku, kesehatan lingkungan, dan nutrisionis ini lebih mensupport kepada fungsi yang ditekankan ke arah promotif dan preventif yang berbeda dari Permenkes 75 tahun 2014 tentang ketenagaan. Ibu Bapak sekalian, untuk kondisi minimal yang diharapkan agar puskesmas dapat terselenggara dengan baik, maka sudah dilakukan pemilahan untuk ketenagaan ini di puskesmas kawasan perkotaan, puskesmas pedesaan, baik yang non-rawat inap dan rawat inap, dan puskesmas kawasan terpencil dan sangat terpencil. Tentunya ini merupakan kondisi minimal yang diharapkan dapat terselenggara dengan baik, dan kebutuhan ideal tenaga di puskesmas tentu harus dihitung melalui analisis beban kerja. Ini bisa dilihat di dalam tabel ini bagaimana ketenagaan minimal tersebut untuk masing-masing kategori puskesmas yang sudah ditetapkan, termasuk juga untuk tenaga non-kesehatannya. Secara keseluruhan jumlahnya adalah 22 untuk di puskesmas kawasan perkotaan, dan puskesmas kawasan pedesaan yang non-rawat inap adalah 19, dan non-rawat inap 19 dan di rawat inap 27, sedangkan untuk kawasan terpencil dan sangat terpencil, ketenagaan minimal yang harus ada di puskesmas non-rawat inap adalah 19 dan rawat inap. Hal ini tentu menjadi acuan dan nanti dapat dikembangkan sesuai dengan analisis beban kerja di masing-masing wilayah Bapak Ibu sekalian. Persyaratan puskesmas lain tentu yang menyangkut dengan kefarmasian dan laboratorium, di mana kefarmasian tentu ruang farmasi tersedia unit pelayanan tempat penyelenggaraan dan harus memenuhi kriteria ketenagaan, bangunan, sarana, prasarana, dan juga kelengkapan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang ada. Untuk laboratorium, diharapkan dapat menunjang upaya-upaya diagnosis penyakit yang ditangani oleh puskesmas, juga bisa menunjang penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan. Laboratorium klinis ini harus memenuhi kriteria ketenagaan, bangunan, prasarana, perlengkapan, dan peralatan, serta juga harus mengacu kepada ketentuan peraturan perundangan yang terkait.
dengan pelayanan laboratorium. Kategori puskesmas, sebagaimana tadi sudah saya sampaikan di awal, secara garis besar kategori puskesmas ini, setiap puskesmas memiliki pendekatan atau strategi dalam menyelesaikan permasalahannya berdasarkan kondisi biopsikososiokultural dan berdasarkan karakteristik wilayah kerja, dibagi menjadi puskesmas kawasan perkotaan, kawasan pedesaan, terpencil, dan sangat terpencil. Sedangkan berdasarkan kemampuan pelayanannya, dibagi menjadi non-rawat inap dan rawat inap. Kategori puskesmas ini tentu harus ditetapkan oleh bupati, wali kota, dan dapat berada di daerah perbatasan dengan negara lain. Puskesmas non-rawat inap dapat memberikan perawatan pada persalinan normal. Sedangkan puskesmas rawat inap merupakan puskesmas yang diberi tambahan sumber daya untuk menyelenggarakan rawat inap. Apa yang menjadi persyaratan dari puskesmas rawat inap? Tentunya bahwa puskesmas rawat inap adalah yang menyediakan tempat tidur di kawasan pedesaan terpencil dan sangat terpencil yang jauh dari fasilitas kesehatan rawat tingkat lanjut. Kemudian puskesmas rawat inap juga menyediakan tempat tidur untuk pelayanan persalinan normal, kemudian juga untuk melakukan perawatan, penanganan ala pasien sebelum dilakukan rujukan ke Fasyankes tingkat lanjut sesuai dengan kebutuhan pelayanan. Puskesmas kawasan perkotaan yang menyelenggarakan rawat inap sebelum diundangkannya Permenkes 43 tahun 2019 ini masih dapat melakukan perawatan dan diberikan masa peralihan 3 tahun sejak diundangkannya Permenkes ini. Untuk pelayanannya sendiri, dalam puskesmas rawat inap, dipersyaratkan maksimal 5 hari perawatan. Dan waktu pelayanan rawat inap adalah 24 jam selama 7 hari. Dan untuk kepala daerah dapat menetapkan jam operasional puskesmas. Jumlah tempat tidur paling banyak adalah 10, dan untuk anak-anak, dewasa pria, dewasa wanita secara proporsional dan diatur di internal puskesmas tersebut. Bagaimana dengan perizinan dan registrasi? Izin operasional puskesmas tentu diberikan oleh Pemda Kabupaten Kota setelah memenuhi persyaratan. Persyaratan ketenagaan dan peralatan untuk izin operasional pertama kali puskesmas didirikan adalah harus mencakup persyaratan ketenagaan, memenuhi ketenagaan dokter dan atau DLP, serta 75% dari dokter gigi dan jenis tenaga kesehatan lainnya, dan juga dilengkapi dengan tenaga non-kesehatan. Persyaratan peralatan telah terpenuhi paling sedikit 60%, dan masa berlaku 5 tahun dapat diperpanjang selama masih memenuhi persyaratan. Sedangkan untuk perpanjangan izin operasional harus memenuhi persyaratan ketenagaan dan peralatan sesuai dengan Permenkes 43 2019 ini. Kelengkapan dokumennya adalah fotokopi sertifikat tanah atau bukti lain kepemilikan tanah yang syah, kajian kelayakan, dokumen pengelolaan lingkungan, persyaratan lain sesuai peraturan daerah. Dan untuk perpanjangan izin ini harus dilengkapi dengan fotokopi SK Bupati Wali Kota terkait, terutama untuk kategori puskesmas dan profil puskesmas. Puskesmas yang direlokasi atau berubah nama, alamat, dan kategori puskesmas juga harus dilakukan perubahan izin operasional. Registrasi puskesmas dilakukan untuk memperoleh kode puskesmas yang diberikan oleh Menteri Kesehatan. Dilengkapi dengan dokumen-dokumen berupa fotokopi izin operasional dan surat rekomendasi dari Kadinkes Provinsi, serta hasil pengisian formulir verifikasi dan penilaian kelayakan registrasi. Puskesmas yang direlokasi atau berubah nama, alamat, dan kategori puskesmas juga harus dilakukan pemutakhiran data, ya, terutama karena ini akan link dengan data pusat data dan informasi Kementerian Kesehatan, sehingga puskesmas yang direlokasi tersebut tentu harus segera dilaporkan kepada kami di Kementerian Kesehatan. Termasuk juga puskesmas yang tidak berfungsi lagi sebagai puskesmas. Ini juga harus dilaporkan karena akan dilakukan pencabutan kode puskesmas tersebut.
Bapak Ibu sekalian, ini adalah format keputusan Bupati Wali Kota sebagai contoh, dan tentang izin operasional puskesmas. Format contohnya tentu saja di masing-masing wilayah kabupaten kota ada format yang berlaku, namun sekurang-kurangnya keputusan bupati atau wali kota tentang izin operasional puskesmas itu memuat nama dan alamat puskesmas, kemudian kategori puskesmas berdasarkan karakteristik wilayah dan kemampuan pelayanannya, serta masa berlaku izin operasional. Nah, ini mudah-mudahan menjadi perhatian dalam hal mengeluarkan keputusan Bupati dan Wali Kota tentang izin operasional puskesmas. Dan ini adalah beberapa contoh dari dokumen registrasi puskesmas yang dapat dijadikan acuan Bapak Ibu di Dinas Kesehatan Provinsi maupun Kabupaten Kota. Untuk organisasi dan tata hubungan kerja, Puskesmas merupakan unit organisasi yang bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional. Puskesmas berkedudukan sebagai unit pelaksana teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kadinkes Kabupaten Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Kepala Puskesmas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atau Wali Kota, dan persyaratan lainnya adalah ASN, pendidikan minimal S1 atau D4, pernah menduduki jabatan fungsional nakes jenjang ahli pratama selama minimal 2 tahun, memiliki kemampuan manajemen di bidang kesehatan masyarakat, dan telah memiliki masa kerja di puskesmas minimal 2 tahun, dan juga telah mengikuti manajemen puskesmas. Hal ini sangat penting karena kepala puskesmas sebagai koordinator utama pelaksanaan kegiatan di puskesmas akan mengkoordinir wilayah kerjanya dan juga lintas sektor yang ada di wilayah kerja tersebut. Untuk kepala puskesmas diberikan tunjangan dan fasilitas sesuai ketentuan. Di dalam struktur organisasi puskesmas ini juga ada kepala tata usaha yang berpendidikan minimal D3, memahami administrasi keuangan dan sistem informasi kesehatan, dan ada penanggung jawab yang bertanggung jawab kepada puskesmas. Beberapa penanggung jawab tersebut adalah untuk puskesmas kawasan perkotaan dan pedesaan adalah penanggung jawab untuk UKM esensial dan perkesmas, untuk UKM pengembangan, dan ada penanggung jawab upaya kesehatan perorangan, kefarmasian, laboratorium, serta penanggung jawab jaringan pelayanan puskesmas dan jejaring, bangunan prasarana peralatan, dan yang terpenting juga adalah penanggung jawab mutu. Sedangkan untuk puskesmas kawasan terpencil dan sangat terpencil, ada penanggung jawab untuk UKM esensial, UKM pengembangan dan perkesmas, penanggung jawab UKP, kefarmasian dan laboratorium, jaringan pelayanan puskesmas dan jejaring, serta penanggung jawab mutu. Bagaimana dengan tata hubungan kerja? Dan kita tahu bahwa sebagai penanggung jawab wilayah, puskesmas harus memiliki tata hubungan kerja yang jelas dengan jaringan pelayanan puskesmas. Jejaring puskesmas dan lintas sektor terkait lainnya seperti terlihat dalam slide ini adalah bagaimana hubungan puskesmas dengan jaringan pelayanan puskesmas yang bersifat pembinaan dan rujukan UKP, kemudian juga hubungan puskesmas dengan UKBM yang bersifat pembinaan dan koordinasi. Selain itu juga hubungan puskesmas dengan fasilitas kesehatan tingkat primer lainnya bersifat pembinaan dan koordinasi, dan hubungan puskesmas dengan rumah sakit bersifat koordinasi dan rujukan UKP. Juga diatur tentang bagaimana hubungan puskesmas dengan fasienkes lain seperti laboratorium dan apotek yang juga bersifat pembinaan dan koordinasi. Hubungan puskesmas dengan lintas sektor lainnya seperti jajaran pendidikan, kepolisian, juga bersifat koordinasi, dan dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Kota dan juga membina puskesmas, diharapkan Dinas Kesehatan Kabupaten Kota membina puskesmas dan dapat merujuk untuk rujukan UKM-nya ke Dinas Kabupaten Kota. Penyelenggaraan dalam upaya kesehatan puskesmas, hal ini adalah yang diatur di dalam upaya kesehatan puskesmas, menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan untuk pencapaian SPM Kabupaten Kota,
program Indonesia Sehat, dan juga kinerja puskesmas dalam JKN. Untuk UKM esensial yang sangat urgent dan juga diutamakan adalah bagaimana promosi kesehatan, kesehatan lingkungan, kesehatan keluarga, gizi, dan pencegahan pengendalian penyakit. Sedangkan di dalam upaya kesehatan masyarakat yang bersifat pengembangan, diatur bagaimana puskesmas ini dapat mengeluarkan inovasi-inovasi, menyelenggarakan pelayanan-pelayanan yang bersifat inovatif, disesuaikan dengan prioritas masalah kesehatan, juga kekhususan wilayah kerja, dan potensi sumber daya yang tersedia. Untuk upaya kesehatan perorangan, mengatur ada rawat jalan untuk tunjangan sehat maupun sakit, ada gawat darurat, persalinan normal, perawatan di rumah, dan juga rawat inap sesuai dengan kebutuhan pelayanan. Dalam melaksanakan UKM dan UKP, Puskesmas menyelenggarakan kegiatan manajemen puskesmas, pelayanan kefarmasian, pelayanan perkesmas, dan pelayanan laboratorium, serta kunjungan keluarga sesuai dengan Permenkes 39 tahun 2016 tentang PSPK. Untuk jaringan dan jejaring puskesmas serta sistem rujukan dan pengelolaan keuangan juga sudah diatur di dalam Permenkes 43 ini, di mana jaringan puskesmas yang termasuk adalah puskesmas pembantu, puskesmas keliling, praktik bidan desa. Untuk jejaring puskesmas, ada upaya kesehatan berbasis masyarakat, upaya kesehatan sekolah, klinik, rumah sakit, apotek, dan praktik mandiri nakes, serta pasienkes lainnya. Untuk jejaring puskesmas ini wajib melaporkan kegiatan dan hasil pelayanan kesehatannya kepada puskesmas, kecuali apotek dan laboratorium. Sistem rujukan mencakup rujukan UKM dan rujukan UKP yang harus dilaksanakan sesuai dengan standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk pengelolaan keuangan, pemerintah daerah kabupaten kota harus mendorong puskesmas untuk menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD agar fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan ini bisa dilakukan oleh puskesmas, tentunya diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagaimana dengan pendanaan? Pendanaan puskesmas dapat bersumber dari APBD, APBN, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Pendanaan ini diutamakan untuk menyelenggarakan UKM dan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sistem informasi puskesmas merupakan bagian dari sistem informasi kesehatan kabupaten kota yang harus diselenggarakan oleh setiap puskesmas, baik secara elektronik atau non-elektronik. Untuk sistem informasi puskesmas ini paling sedikit mencakup pencatatan pelaporan kegiatan puskesmas dan jaringannya, kemudian juga pencatatan dan pelaporan keuangan puskesmas dan jaringannya, survei lapangan, laporan lintas sektor, laporan jejaring puskesmas. Puskesmas menyampaikan laporan kegiatannya yang bersumber dari laporan-laporan tersebut, baik dari data program kesehatan melalui komunikasi data secara berkala kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Hal ini sangat penting karena untuk provinsi pun dan juga kami di pusat sangat mengacu kepada hasil laporan-laporan yang ada di puskesmas untuk perencanaan pada tahun-tahun berikutnya. Pembinaan dan pengawasan terhadap puskesmas dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, baik provinsi maupun pemerintah daerah kabupaten kota, dan juga dapat melibatkan organisasi profesi. Selain itu, pembinaan dan pengawasan puskesmas juga diarahkan untuk meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat. Dapat berbentuk bantuan teknis, juga pendidikan dan pelatihan. Pembinaan dan pengawasan puskesmas, Bapak Ibu bisa melihat bahwa untuk Dinas Kesehatan Kabupaten Kota tentu harus menjamin kesinambungan ketersediaan sumber daya, termasuk juga ketersediaan dana operasional dan pemeliharaan sarana prasarana dan alkes, dan peningkatan kompetensi, kredensial dan rekredensial nakes,
memonef kinerja puskesmas, termasuk juga melakukan BIMTEK terintegrasi, dan diharapkan Dinas Kabupaten Kota dapat memberikan solusi masalah agar dapat mendukung pengembangan upaya-upaya kesehatan yang dilakukan oleh kawan-kawan puskesmas. Selain itu juga Dinas Kesehatan Kabupaten Kota mengeluarkan regulasi-regulasi yang bersifat peningkatan akses dan mutu pelayanan. Dan juga kami mengharapkan Dinas Kabupaten Kota bisa memfasilitasi integrasi secara lintas program dan sesuai dengan yang sudah saya sampaikan tadi, bisa menyampaikan laporan kegiatan, data, dan masalah kesehatan prioritas kepada Dinas Kesehatan Provinsi. Sedangkan Bapak Ibu yang di Dinas Kesehatan Provinsi diharapkan dalam pembinaan dan pengawasan puskesmas ini sesuai dengan standar dan pedoman, kemudian juga bisa mengkoordinasikan dengan lintas sektor terkait di tingkat provinsi, termasuk mensosialisasikan dan mengadvokasi beberapa kebijakan-kebijakan yang ada di pemerintah daerah provinsi, kemudian juga memfasilitasi peningkatan kompetensi tenaga yang ada di Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, memberikan bantuan teknis atas ketidakmampuan, dan mendukung penyelenggaraan pelaksanaan fungsi puskesmas, termasuk dalam mensupport penyampaian laporan kegiatan, baik berupa kegiatan program, kegiatan data, dan kegiatan dan terkait masalah-masalah kesehatan yang juga menjadi program prioritas pemerintah pusat. Sedangkan kami di Kementerian Kesehatan, tentunya dalam melakukan pembinaan dan pengawasan puskesmas, fungsi kami adalah menetapkan standar dan pedoman yang akan diimplementasikan dan dilaksanakan oleh puskesmas, kemudian juga akan mengkoordinasikan lintas sektor tingkat pusat, antar kementerian lembaga yang ada di pusat, kemudian sosialisasi dan advokasi, serta memfasilitasi juga peningkatan kompetensi tenaga di Dinkes Provinsi, dan tentunya memberikan dukungan bagi Dinkes Provinsi, Kabupaten Kota dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan fungsi puskesmas. Bapak Ibu sekalian, di dalam ketentuan peralihan yang ada di Permenkes ini, izin penyelenggaraan puskesmas berdasarkan Permenkes 75/2014 dianggap sebagai izin operasional sesuai dengan ketentuan Permenkes. Puskesmas yang sudah memberikan pelayanan kesehatan tentu saja harus menyesuaikan dengan Permenkes ini paling lambat 3 tahun sejak Kemenkes ini diundangkan. Dan lokasi serta bangunan puskesmas yang sudah ada sebelum Permenkes ini diundangkan dinyatakan telah memenuhi persyaratan. Sebagai bagian dalam ketentuan penutup, pada saat Permenkes ini mulai berlaku, maka Permenkes 75/2014 tentang puskesmas dan juga Kepmenkes 1428 tentang pedoman penyelenggaraan kesehatan lingkungan puskesmas dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Baik, Ibu Bapak sekalian, terima kasih. Itu adalah beberapa penjelasan untuk Permenkes 43/2019 tentang puskesmas yang merupakan revisi dari Permenkes 75 tahun 2014. Terima kasih untuk support-nya dan kami sangat mengharapkan Bapak Ibu yang ada di Dinas Kesehatan Provinsi, Kabupaten Kota, dan juga kawan-kawan puskesmas mengacu pada Permenkes 14 ini. Dari penjelasan ini, saya sangat mengharapkan Bapak Ibu yang ada di Dinas Kesehatan Kabupaten Kota dapat segera memfasilitasi puskesmas untuk melaksanakan penyesuaian-penyesuaian sesuai dengan ketentuan Permenkes 43 tahun 2019. Sedangkan untuk Bapak Ibu yang ada di Dinas Kesehatan Provinsi dapat segera melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada jajaran terkait. Salam sehat, sehat Indonesia, bersyukur.